Di gurun yang mematikan, tersembunyi sebuah rahasia militer terbesar dalam sejarah Islam. Tahun 624 Masehi. Di satu sisi, 1000 prajurit Quraisy bersenjata lengkap, didorong oleh kesombongan. Di sisi lain, hanya 313 orang kelelahan dan secara logistik kalah total. Ini adalah pertarungan yang seharusnya berakhir dalam beberapa jam. Tapi, tidak. Kemenangan di Badar bukanlah mukjizat tanpa akal. Ia adalah mahakarya strategis yang memanfaatkan setiap butir pasir dan setiap tetes air. Hari ini, kita bongkar 3 taktik jenius yang mengubah kisah kekalahan menjadi deklarasi kemenangan. Tonton sampai tuntas, karena Anda akan melihat bagaimana strategi air yang cerdik menghancurkan logistik musuh sebelum pertempuran dimulai. Untuk memahami kejeniusan di balik Badar, kita harus lebih dulu melihat kondisi kedua pasukan. Di satu sisi, ada pasukan Quraisy. Mereka adalah elit Mekah, para pedagang kaya dan pejuang berpengalaman, yang berjumlah 1000 orang dan perlengkapan lebih dari 100 kuda, 600 baju besi, dan jumlah unta yang tak terhitung untuk logistik. Mereka bergerak cepat untuk melindungi kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan yang akan pulang dari Syam, sebuah kafilah yang membawa harta melimpah. Ketika mereka tahu kafilah itu sudah selamat, mereka tetap maju, didorong oleh kesombongan dan keinginan untuk menghancurkan umat muslim, sekali untuk selamanya. Ini adalah pasukan yang terorganisir, terlatih, dan percaya diri dengan keunggulan jumlah mereka. Namun di sisi lain, ada pasukan muslim, sekelompok kaum muhajirin dan ansor, yang baru saja membangun kembali kehidupan mereka di Madinah, yang berjumlah hanya 313 orang, perlengkapan yang sangat terbatas, hanya ada 2 atau 3 kuda, dan sekitar 70 unta yang harus dipakai secara bergantian. Motivasi awal mereka awalnya keluar untuk mencegat khalifah dagang Quraisy yang melintas. Sebagai balasan atas harta benda yang dirampas dari mereka di Mekah, mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi pasukan sebesar ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang pasukan Muslim, "Demi Allah, mereka telanjang kaki, telanjang dada, lapar, dan haus." Ini menggambarkan betapa minimnya persiapan fisik mereka. Namun, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari baju besi dan kuda perang, yaitu keyakinan dan kesatuan komando yang mutlak di bawah Nabi Muhammad SAW. Saat informasi tentang pasukan Quraisy yang besar sampai ke Nabi Muhammad SAW, rencana berubah. Ini bukan lagi tentang mencegat khalifah, tapi tentang bertahan hidup. Dan disinilah kejeniusan taktis pertama muncul, penguasaan medan dan taktik air. Rasulullah SAW dengan pandangan strategis yang tajam memimpin pasukan untuk bergerak cepat ke lokasi paling strategis di lembah Badar. Bukan sembarang tempat, tapi dekat dengan sumur-sumur Badar. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bagaimana Nabi SAW meminta nasihat tentang posisi terbaik. Salah seorang sahabat, Al-Hubab bin Al-Mundir, bertanya, "Apakah ini posisi yang Allah perintahkan kepadamu, ataukah ini hanya strategi perang dan opini pribadi?" Ketika Nabi menjawab bahwa itu adalah strategi dan opini pribadi, Al-Hubab dengan hormat menyarankan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu, mari kita maju dan menempati sumur yang paling dekat dengan musuh, menguasainya, dan menimbun sumur-sumur lainnya." Rasulullah SAW dengan rendah hati dan kebijaksanaan seorang pemimpin sejati menerima saran itu. Ini bukan hanya menunjukkan sifat musyawarah beliau, tapi juga betapa pentingnya saran yang cerdas dalam perang. Pasukan muslim segera bergerak, mereka menguasai satu-satunya sumber air yang mudah diakses dan membangun sebuah kolam untuk menampung air. Kemudian, dengan tindakan yang krusial, mereka menimbun sumur-sumur lainnya yang berada di luar kendali mereka. Bayangkan, di tengah gurun yang panas membakar, di mana air adalah kehidupan, taktik ini adalah pukulan telak terhadap logistik musuh.
Pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar tiba di Badr dengan mendapati diri mereka kehausan dan harus mencari air dari sumber yang jauh atau berusaha menggali sumur baru dalam kondisi kelelahan. Ini menciptakan krisis ganda, krisis fisik karena kekurangan air dan krisis moral karena kebingungan dan keputusasaan. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi senjata psikologi dan logistik yang mematikan. Dengan strategi air yang sangat brilian, strategi selanjutnya berfokus pada bagaimana menghadapi serangan langsung dari pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Disinilah muncul strategi jenius kedua, formasi pertahanan dan perlindungan matahari. Nabi Muhammad SAW menempatkan pasukannya di posisi yang sangat menguntungkan secara topografi. Posisi lebih tinggi. Pasukan Muslim diposisikan di lereng bukit yang lebih tinggi dan berpasir lembut. Ini memberikan dua keuntungan. Penglihatan yang lebih baik. Mereka dapat mengawasi pergerakan musuh dengan jelas. Keuntungan fisik. Saat mereka bergerak, turun menyerang atau bertahan, mereka memiliki keuntungan gravitasi, sementara musuh harus mendaki. Setelah itu, pasir yang lembut mungkin lebih menyulitkan kuda-kuda Quraisy yang sangat berat. Namun yang lebih cerdik lagi adalah formasi pertahanan dan arah matahari. Formasi shaf barisan rapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun pasukan dalam barisan-barisan yang rapat dan teratur. Formasi ini sangat efektif untuk infanteri yang kekurangan kavaleri. Barisan yang rapat membuat sulit bagi kavaleri Quraisy untuk menembus dan memungkinkan setiap prajurit untuk saling melindungi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan barisan para sahabat sebelum pertempuran, seolah-olah merapikan barisan sholat. Ini menunjukkan disiplin dan keteraturan militer yang sangat tinggi. Dan berikutnya adalah perlindungan matahari. Inilah detail yang sering terlewat. Pasukan Muslim diposisikan sedemikian rupa sehingga pada pagi hari pertempuran, cahaya matahari akan bersinar tepat di belakang kepala mereka dan langsung menyilaukan mata pasukan Quraisy yang menyerang dari arah berlawanan. Bayangkan saja, Anda bertempur di bawah terik matahari dan musuh Anda datang dengan cahaya di punggung mereka, membuat Anda kesulitan melihat jelas. Ini adalah faktor kecil, namun krusial yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Ini bukan sekedar pertahanan pasif, ini adalah strategi pertahanan aktif yang memanfaatkan setiap elemen lingkungan dari ketinggian tanah hingga posisi matahari untuk melemahkan musuh sebelum pedang pertama terhunus. Dua strategi sebelumnya berkaitan dengan lingkungan fisik, namun taktik terbaik sekalipun akan runtuh tanpa fondasi yang kuat. Dan inilah strategi jenius ketiga, sekaligus yang paling fundamental, motivasi spiritual dan komando terpusat. Berbeda dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh beberapa pemimpin yang seringkali egois dan terpecah belah, pasukan Muslim memiliki satu komando tunggal yang tak tergoyahkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mendirikan markas sementara di atas bukit kecil, di mana beliau bisa mengawasi seluruh medan perang. Di sana, beliau memberikan arahan strategis, memastikan disiplin barisan, dan yang paling penting, menjadi sumber inspirasi. Sirah Ibnu Hisham dan Tariq At-Tabari menjelaskan keberadaan markas di atas bukit ini, di mana Nabi SAW berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan Allah, sementara Abu Bakar menjaga beliau. Namun lebih dari sekedar komando militer, ada faktor X, motivasi spiritual yang tak terkalahkan. Para sahabat bukanlah tentara bayaran, mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi Islam. Mereka percaya bahwa mereka bertempur di jalan Allah dan kemenangan atau syahid adalah janji yang mulia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123-125 secara jelas menyebutkan pertolongan Allah dalam perang Badar. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, tidakkah cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba,
Niscaya Tuhanmu menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ini adalah sumber motivasi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pasukan Quraisy. Keyakinan ini menghasilkan keberanian luar biasa. Mereka yang jumlahnya sedikit ini tidak gentar. Mereka bergerak dengan kecepatan, ketegasan, dan keberanian yang melampaui keunggulan logistik lawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan melemparkan segenggam pasir ke arah musuh, sebuah tindakan simbolis yang dengan izin Allah menumbuhkan kekalahan di hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ketika fisik terbatas, semangat dan keyakinan adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Komando terpusat yang bijaksana ditambah dengan motivasi spiritual yang membara adalah strategi pamungkas yang tidak bisa dikalahkan oleh jumlah atau senjata. Perang Badar adalah sebuah studi kasus militer yang brilian. Ia mengajarkan kita bahwa dalam strategi perang dan juga dalam setiap tantangan hidup, kecerdasan taktis, penguasaan lingkungan, dan yang paling penting, kekuatan keyakinan dan kepemimpinan yang solid seringkali mengalahkan sumber daya mentah semata. Kemenangan di Badar bukanlah hanya kemenangan militer, ia adalah titik balik sejarah, sebuah deklarasi bahwa Madinah yang tadinya hanya sebuah tempat perlindungan, kini telah bangkit menjadi kekuatan politik dan militer yang harus diperhitungkan oleh seluruh Jazirah Arab. Ini mengubah peta perdagangan, memicu suku-suku lain untuk bersikap hati-hati dan meneguhkan fondasi bagi negara Islam pertama. Jika kamu menyukai analisis strategi mendalam seperti ini, yang menggabungkan sejarah dengan wawasan taktis, pastikan kamu like video ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas implikasi geopolitik Perang Badar secara lebih jauh dan bagaimana ia mengubah total peta perdagangan di seluruh Jazirah Arab. Bagaimana pendapatmu tentang strategi jenius di Perang Badar ini? Benarkah strategi jenius ini menjadi faktor kemenangan? Ataukah kemenangan di Badar hanya karena bantuan malaikat? Subscribe ke channel Waktu Adalah Ilmu untuk terus mendapatkan konten sejarah Islam yang mendalam dan memukau. Sampai jumpa di video selanjutnya.